Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait jabatan untuk tenaga teknis atau untuk teman-teman TU ya yang ada di sekolah. Jadi buat teman-teman TU yang ada di sekolah ya, silahkan disimak video ini. Dan juga di sini admin akan bagikan terkait jabatan ya, jabatan honorer ya atau non ASN yang kemungkinan besar tidak bisa masuk atau ikut dalam seleksi P3K di tahun 2024. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman silahkan stay terus di video ini. Jangan di skip ya, jangan di skip agar informasi yang admin sampaikan kepada rekan-rekan semua tidak ada yang misinformasi. Oke ya. Oke, jika ada suara-suara berisik abaikan saja rekan-rekan ya. Tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke teman-teman ya, nah ini ada informasi atau materi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi teman-teman ya. Nah terkait jabatan ASN P3K teknis di sekolah instansi daerah. Nah ini jelas teman-teman ya, instansi daerah dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah pada Kepmenpan RB nomor 11 2024. Karena terkait jabatan teknis ini ada di Permenpannya memang teman-teman ya. Jadi beberapa jabatan untuk atau yang bisa dipilih buat teman-teman TU. Nah ini ada teman-teman ya. Oke, misalnya kita lihat di sini. Oke, kita lihat di nomor pertama dengan nomenklatur pengadministrasi perkantoran. Nah teman-teman bisa lihat pengadministrasi perkantoran. Kualifikasi pendidikan minimal. Jadi di sini yang disampaikan minimal ya, minimal teman-teman itu SLTA jika ingin mengambil pengadministrasi perkantoran. Nah, di sini lengkap teman-teman ya. Nah, ini bagus karena lengkap terkait tugas dan jabatan yang akan dikerjakan, yaitu melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintah dan pelayanan publik atau customer service. Nah ini bisa teman-teman ya. Nah, selanjutnya di nomor 2 penata layanan operasional. Nah jika untuk mengambil penata layanan operasional, kualifikasi pendidikannya minimal S1 atau di 4 bidang yang relevan. Harus relevan dengan penata layanan operasional ini. Bagaimana kita tahu terkait S1 yang relevan? Nah nanti ada di pengumumannya teman-teman ya. Terus melakukan kegiatan tata kelola layanan. Nah ini juga bisa kita lihat di SPTJM teman-teman ya, di SPTJM dari instansi. Selanjutnya di poin ketiga ada pengelola layanan operasional. Nah ini pengelola yang di atas penata. Ini bisa D3 bidang yang relevan dengan tugas jabatan yang relevan ya. Bidang yang relevan. Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. Selanjutnya ada operator layanan operasional. Kualifikasi pendidikan yang minimal adalah SLTA sederajat. Tugas jabatannya melakukan kegiatan pengoperasian teman-teman ya, pengoperasian teknis, pengelola umum operasional. Kualifikasi pendidikan yaitu SD sederajat atau SLTP sederajat. Maksudnya boleh lulusan madrasah ibtidaiyah, boleh madrasah sanawiyah. Begitu teman-teman ya, atau sejenis. Intinya sederajat. Tugas jabatannya melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini adalah jabatan ASN P3K teknis di sekolah. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sering kali bertanya, bagaimana kami yang TU atau operator begitu di sekolah. Nah, teman-teman bisa lihat atau memilih di sini. Jadi nanti tinggal dilihat misalnya yang nomor 2 dan nomor 3 ini silahkan nanti dilihat teman-teman ya. S1-nya apakah relevan dengan penata layanan operasional seperti itu. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Nah, kita lanjut terkait jabatan yang kemungkinan besar ya, kemungkinan besar tidak diikutkan dalam seleksi P3K 2024.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat pendaftaran P3K 2024 honorer jenis pekerjaan. Jadi di sini bahasanya pekerjaan. Ini jangan bersedih ya. Honor jenis pekerjaan ini jangan bersedih. Nah, di sini kita lihat informasinya 28 Mei, teman-teman. Oke, kita scroll. Pemerintah kota atau Pemkot Bengkulu ikut membuka lowongan CPNS 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Pemkot Bengkulu menerima kuota CPNS 2024 sebanyak 113 orang. Adapun formasi P3K 2024, pemerintah Kota Bengkulu mencapai 2.394 formasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM di Kota Bengkulu, Akrawi belum memastikan. Belum memastikan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Dia hanya mengatakan pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 direncanakan dilakukan pada bulan Juni atau Juli. Nah, ini juga benar, teman-teman. Ini juga disampaikan oleh Menpan. Untuk kota CPNS di Kota Bengkulu, nah ini ada 113 formasi. Pelaksanaannya diperkirakan Juni-Juli. Untuk kuota CPNS di Kota Bengkulu terdiri dari 40 orang untuk tenaga kesehatan. Nah, buat teman-teman nakes di daerah Kota Bengkulu atau yang ada di lingkup Pemkot Bengkulu, ini ada 40 formasi. Terus ada 73 kuota tenaga teknis. Nah, buat teman-teman yang operator nih ya, yang ada di Kota Bengkulu, teman-teman operator di sekolah ya. Nah, ini ada 73 kuota untuk tenaga teknis. Karena untuk teman-teman operator itu nanti masuknya di formasi teknis di sejumlah OPD yang ada di wilayah tersebut. Terus ada formasi P3K sebanyak 2.394 dikhususkan untuk seluruh pegawai berstatus pegawai tidak tetap atau PTT di Kota Bengkulu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi dengan perincian 58 kota guru. Jadi untuk guru ada 58, 294 untuk kuota tenaga kesehatan dan 2043 untuk tenaga teknis yang tersebar di semua organisasi. Di semua organisasi teman-teman ya, perangkat daerah. Termasuk Satpol PP. Nah, ini kemarin ada juga yang bertanya terkait Satpol PP. Nah, kalau di Kota Bengkulu ini ada juga formasinya disediakan teman-teman ya. Semua APD sudah menyiapkan data pegawainya. Dari pendataan itu yang kita usulkan ke pusat. Nah, jadi yang diusulkan itu hasil dari pendataan teman-teman ya, yang sudah admin share di video sebelumnya, yang data-datanya atau nama-namanya sudah masuk data final pada tahun 2022. Jelas ya? Sehingga semua kebutuhan di OPD sudah masuk. Akrawi mengatakan pegawai non-ASN dengan jenis pekerjaan tertentu tidak bisa. Nah, ini yang tidak bisa itu seperti penjaga kantor, sopir, OB atau cleaning service, serta petugas kebersihan. Nah, serta petugas kebersihan. Jadi ada OB juga tidak masuk teman-teman ya. Penjaga kantor juga tidak. Oleh karena itu, kata Akrawi akan dialihkan sebagai tenaga outsourcing. Nah, ini yang akan masuk tenaga outsourcing. Namun pihaknya akan berkoordinasi. Nah, namun di sini lagi diberikan penjelasan. Namun pihaknya akan berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri serta menunggu petunjuk terbaru mengenai status pegawai tidak tetap di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Kalau status PTT kan tidak boleh lagi, berarti arahkan ke outsourcing. Nah, seperti apa kejelasannya? Itu perlu kita tunggu petunjuk dari Kemendagri. Tetapi kita akan fokus dulu ke penerimaan CPNS dan P3K saat ini. Jadi ini dari Kota Bengkulu teman-teman ya. Ini admin pikir sudah lumayan jelas apa yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM-nya Bapak Akrawi teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sering bertanya bagaimana tentang formasi teknis di sekolah. Nah, tadi juga sudah disampaikan dari Kemendikbud datanya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.